Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, haleluya. Dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali lagi pada kesempatan sore jelang malam hari ini. Kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan sebagai sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang Tuhan inginkan untuk kita memahami, mengerti, dan menjalankan semuanya atas rencana dan kehendak Tuhan. Kita ada di dalam program Renungan Sosanim, dan untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, atas izin Tuhan kita kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Allah melalui program ini. Puji Tuhan, kita akan melihat di dalam firman Allah pada Alkitab kita yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Kita akan melihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Allah, 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Pada ayat yang kedua adalah sebuah tanggung jawab kita pasca kita mendengar kesaksian, kebenaran firman Allah dan berita-berita firman Allah, maka wajib bagi orang percaya, karena kita dipercayakan ya oleh Tuhan untuk meneruskan pesan-pesan firman Allah kepada khalayak umum atau kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang dapat kita jangkau dengan begitu mudah, seiring dengan sebuah proses perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan hidup, penuh dengan berbagai macam sesuatu yang harus dijadikan sebuah pelajaran bagi kita untuk kita hidup konsisten di dalam memberitakan apa yang sudah kita dengar, yaitu firman Allah, melalui sebuah kesaksian-kesaksian kita yang dapat memberkati orang banyak atau minimal orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita, sanak saudara kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia itu mempunyai arti lebih daripada sekedar kebaikan yang kita terima, tetapi dia melampaui, dia memiliki pengertian yang luas, dia memiliki pengertian yang luas yang tercermin di dalam sikap sebagai anak-anak Tuhan ya, untuk menjalani kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam menyampaikan berita-berita firman Allah atau kesaksian tentang kebenaran itu. Nah, seringkali di dalam firman Tuhan, kasih karunia memiliki sebuah arti kemampuan atau power, kuasa ilahi. Nah, itu diberikan oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dalam kehidupan anak-anak Tuhan,
Jadi patut kita bersyukur kepada Tuhan, patut kita menaikkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas pemberian Tuhan. Mengenai hal ini kita diberikan kemampuan, kita diberikan kuasa ilahi ya untuk menyampaikan dan untuk saudara yang dikasihi Tuhan menyatakan kebenaran itu, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan miliki melalui sikap daripada kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang percaya, dan sikap dan melalui karakter yang melekat yang sepatutnya selayaknya kita nyatakan, kita tunjukkan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Jadi kasih karunia berarti adalah sebuah kemampuan, kuasa. Nah, ini patut kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, di bawah ini akan saya berikan beberapa contoh tentang kuasa kasih karunia yang mampu mengubah kehidupan seseorang yang tadinya melenceng dari jalan yang sebenarnya, jalan kebenaran, kemudian dia kembali kepada firman Allah dan kepada jalan Tuhan. Jadi kasih karunia yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah kasih karunia itu adalah kuasa untuk menanggung beban. Nah, kita diberikan sebuah tanggung jawab, kita diberikan sebuah kepercayaan ini, tetapi kita diberikan sebuah kemampuan untuk menanggung beban. Sebaliknya kata firman Allah dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus ya dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Jadi kasih karunia itu adalah manifestasi Tuhan Allah terhadap umatnya untuk menyertai di dalam segala upaya untuk memberitakan firman Tuhan, upaya untuk menyampaikan kesaksian tentang kebenaran. Jadi ada beban. Ini beban yang Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yang Tuhan taruh di atas pundak kita untuk kita lakukan, untuk kita jalankan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang kedua, kasih karunia adalah kuasa untuk melayani dengan kuasa ilahi, melayani dengan sesuai rencana Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Ya, karena Ia dalam hal ini dalam ayat firman Allah, Ia di sini adalah Roh Kudus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat dalam Galatia 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Ia juga yang memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Ini sangat luar biasa. Ya, kasih karunia adalah sebuah kemampuan untuk melayani Tuhan dengan kuasanya, dengan penyertaan, perlindungan dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi Tuhan telah menyatakan sebuah contoh di dalam kehidupan rasul-rasul ini, ya, dalam kehidupan Rasul Petrus, juga dalam kehidupan rasul-rasul yang lain, Rasul Paulus. Tuhan sudah menyatakan bahwa melayani Tuhan itu dengan kuasa dari Allah itu sendiri, dengan manifestasi Roh Kudus menyertai memimpin orang-orang percaya yang melayani Tuhan, adalah sebuah kasih karunia Tuhan. Apapun yang kita lakukan pada saat ini, yang sedang kita kerjakan, patut kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan.
Karena kalau bukan karena kasih karunia, kita tidak mampu, kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki kemampuan untuk menjalani semuanya ini. Kita harus kembali kepada firman Allah, kita harus sadar bahwa semua yang terjadi dalam kita melayani akan Tuhan, ya, itu semua karena kasih karunia yang memang Tuhan sudah peruntukkan untuk saudara dan saya yang memiliki hati yang terbuka untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Yang ketiga, ya, kasih karunia adalah kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi kasih karunia itu bukan hanya untuk sekedar melengkapi kehidupan perjalanan hidupan kita di dalam dunia ini, tetapi kasih karunia itu adalah sebuah kehendak Allah yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak Allah. Dalam Roma 1 ayat 5, kami menerima kasih karunia dan seterusnya. Supaya apa? Nanti saudara bisa baca di dalam Roma 1 ayat yang kelima. Dengan harapan supaya orang-orang di sekitar kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia. Termasuk kehidupan saudara dan saya yang mau melakukan kehendak Allah, diharapkan supaya kita tetap konsisten menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang taat. Dan harus kita sadar bahwa itu semua terjadi karena kasih karunia Allah. Yang keempat, kasih karunia Allah adalah untuk mengubah kehidupan manusia secara totalitas. Mengubah pola hidup kita, mengubah pola pikir kita yang mungkin keliru, merubah karakter kita, merubah sifat-sifat yang tidak baik menjadi baik di hadapan Allah, menjadi sifat yang benar, dan melakukan kebenaran itu sendiri. Jadi kasih karunia adalah kuasa untuk mengubah kita. Dalam 1 Timotius ayat 1 sampai dengan ayat 13 sudah dijelaskan di sana. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah, ya, dikatakan telah dikaruniakan dengan limpah. Telah dikaruniakan dengan limpahnya. Kasih karunia Allah mampu mengubah hidup seseorang. Firman Allah sudah menjelaskan 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-13 di sana. Tuhan kita telah dikaruniakan, ya. Kasih karunia itu, ya. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan. Kasih karunia Tuhan telah dikaruniakan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan kehendak Allah tadi, yang menjadi taat di hadapan Tuhan dan setia di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kasih karunia adalah kuasa untuk menang atas dosa. Ya, dikatakan oleh firman Allah, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma 5 ayat yang ke-20. Di mana ada dosa bertambah banyak, dikatakan firman Allah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia ini adalah sebuah kemampuan, adalah kuasa, ya, yang diberikan oleh Tuhan supaya kita menang atas pengendalian dosa-dosa itu. Supaya kita menang atas dosa dan maut yang menghantui kita. Ya. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang taat, yang setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Allah, dan siap untuk menjadi alatnya, menjadi saksi-saksi Tuhan untuk memberitakan kesaksian dan memberitakan firman Allah. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur waktu dan kesempatan lagi pada malam hari ini
menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, memberkatilah kami jemaat GPDI Susanim seutuhnya dan kami hamba-hamba-Mu. Di dalam keberkatan Allah, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang semuanya kasih karunia menyertai hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian renungan Susanim kita pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan tetap semangat. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.